Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Taruna Ika Yogi Sumardana. Saya kelas Yama nomor absen 8. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang keluarga Sukinah. Nah, langsung saja ke materi. Dalam ajaran agama Hindu, melakukan wiwaha atau perkawinan bagi umat Hindu memiliki makna, arti, dan kedudukan yang sangat penting. Dalam catur asrama, wiwaha ini termasuk fase gerahasa asrama dan memiliki fase gerahasa asrama. Wiwaha oleh masyarakat Hindu dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan bahwa di dalam kitab Manao Dharma Sastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral, wajib hukumnya, dan dalam arti ini harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Nah, melaksanakan wiwaha ini bagi umat Hindu yang sudah cukup umur merupakan salah satu amanat dharma dan hidup di kehidupan ini. Nah, perkawinan atau wiwaha ini tidak baik dilakukan jika dipaksakan, tidak dengan ketulus ikhlasan, tidak dipenuhi dengan cinta, dan hal ini perlu dipahami dan dipedomani untuk menghindari terjadinya ketegangan dalam menjalani kegerasa asrama. Keberhasilan yang dapat menghantarkan dalam wiwaha ini atau perkawinan ini karena adanya sifat saling mencintai, sifat kasih sayang, dan sifat saling mempercayai, sifat menyadari dan kerjasama, dan saling mengisi bahu-membahu antar sesama pasangan. Nah, di mana hak ini dan kewajiban ini serta kedudukan suami istri yang harus seimbang dan sama meskipun swadharmanya yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jujur dilakukan deh, nanya ngadu ngawur roge. Terus kemana tuh? Darendo di itu lakun malu tuh. Nah, terbentuknya masyarakat sehat atau keluarga Sukinah. Nah, keluarga Sukinah ini disebut sebagai keluarga yang sejahtera. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu urunan kata kula yang artinya abadi atau hamba, dan warga artinya jalinan ikatan pengabdian. Nah, keluarga artinya jalinan atau ikatan pengabdian seorang suami, istri, dan anak. Jadi keluarga adalah persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar yang mesti diembunnya oleh keluarga yang bersangkutan. Sedangkan kata sejahtera yaitu berarti segala kebutuhan lahir dan batin, yaitu boga, upaboga, dan paraboga, yaitu sandang, pangan, papan, serta jalinan kasih yang sejati. Jadi pengertian keluarga sejahtera atau Sukinah menurut pandangan Hindu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani maupun rohani dan suasana kebercukupan selaras dan serasi dan seimbang sesuai swadharmanya atau kewajibannya masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang harus ditempuh atau dipahami untuk membentuk keluarga Sukinah, yaitu ada 3. Nah, yang pertama adalah yaitu semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga Sukinah. Setiap orang tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda dan mengartikan sesuatu hal. Namun, menemukan suatu konsep akan dipakai dalam menjalankan seorang suami, istri, dan anaknya. Nah, harus mempunyai satu konsep yang bisa dipakai sebagai tonggak membina kekeluargaannya. Nah, yang kedua, kemauan bersama untuk mewujudkan
dengan tindakan-tindakan yang nyata. Setelah memiliki konsep yang kuat dalam keluarganya tertentu, konsep itu akan didukung dengan tindakan yang nyata. Seorang suami dan istri dan anaknya harus mempunyai kesadaran dalam melakukan suatu hal baik untuk membangun keluarga sejahtera atau sukinah dengan berdasarkan dharma atau ajaran agama. Nah, yang ketiga adalah semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya setelah didukung dengan tindakan yang nyata berdasarkan atau berlandaskan dharma agama. Seorang suami dan istri dan anak-anaknya juga mempunyai kewajiban selalu untuk menjaga keutuhan keluarganya bersama-sama dan memiliki ketenangan keluarganya. Nah, ini merupakan beberapa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Yang pertama, untuk membentuk keluarga bahagia, lahir dan batin, sejahtera dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, untuk melahirkan keturunan atau anak yang suputra untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang dan sebagai kelanjutan siklus kehidupan keluarga, karena anak dan keturunannya merupakan pelita kehidupan. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dan dilandaskan dengan dharma atau kewajarannya. Yang keempat, untuk membina rumah tangga dan bermasyarakat. Dan yang kelima, melaksanakan yanya atau pancayannya. Nah, ini menurut tradisi Bali atau adat di Bali ada 4 bentuk sistem perkawinan, yaitu yang pertama sistem memadik atau meminang. Nah, yaitu pihak calon suami serta keluarganya datang ke rumah calon istrinya untuk meminang calon istrinya. Biasanya kedua calon mempelai ini sebelum telah saling mengenal dan akan melaksanakan kesepakatan untuk berumah tangga. Dalam masyarakat Bali, sistem ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat. Nah, yang kedua ada sistem ngerorod atau ngerangkat, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atau atas dasar cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Ini sering disebut dengan kawin lari. Nah, yang ketiga ada sistem nyentana atau nyiburin. Nah, sistem kepercayaan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum, di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai urusa dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Dalam hubungan ini, laki-laki tinggal di rumah istri. Nah, yang keempat ada sistem melegadang. Nah, yaitu bentuk perkawinan secara paksa yang didasari atas cinta. Nah, jenis perkawinan ini dapat disamakan dengan raksasa wiwaha atau paisya wiwaha dalam manaon dharma sastra. Nah, pastikan kadang-kadang kita bertanya, bagaimana kewajiban keluarga sakinah? Nah, berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama ada swadharma istri. Swadharma istri tugasnya atau kewajibannya itu untuk memenuhi doa dan harapan orang tuanya, memenuhi harapan suami dan sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai ikut mengurus anaknya agar mendapatkan jalan yang lebih baik, memotivasi anaknya, nah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada swadharma suami terhadap istri dan anaknya. Nah, yang pertama ada wajib melindungi istri dan anaknya. Dan yang kedua ada wajib menghargai dan menghormati istri maupun mendidik anaknya. Yang ketiga ada wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. Yang keempat, wajib memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan beragama, dan wajib juga memenuhi kebutuhan seorang anaknya untuk keperluan sehari-harinya. Nah, yang ketiga ada swadharma seorang anak terhadap orang tua, yaitu menaati aturan keluarga,
tidak melawan perintah orang tua jika itu bersifat positif. Nah, yang selanjutnya ada ikut serta untuk mencapai keluarga yang sejahtera atau sakinah, dan melaksanakan kewajiban menjadi seorang anak terhadap orang tua, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan keluarga, dan sebagai seorang anak harus juga menempuh pendidikan agar kedepannya menjadi lebih baik. Nah, ini merupakan pilar keluarga sakinah. Nah, yang pertama adalah syukur dengan apa yang diperoleh dengan dharma. Nah, yang kedua, syukur dengan makanan yang diciptakan oleh rumah tangga. Yang ketiga, bersyukur dengan memiliki istrinya sendiri. Dan keempat, menegakkan kedamaian, serta kelima, memiliki ketentraman. Nah, hanya sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata atau materi kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, akhir kata